Oke, semua sehat, bahagia, sukacita, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan tema alam semesta ciptaan Tuhan. Masih sama ya, adapun temanya tentang air. Sudah siap semuanya? Sudah rapi? Mendengarkan? Oke, mari kita simak bersama-sama. Nah, sebelum mulai, suster akan bertanya, siapa yang pernah bermain air? Wah, semuanya sudah pernah ya main air. Nah, di mana? Ada yang di kolam renang, ada yang di pantai, ada yang di kamar mandi ketika mandi, ada yang ketika mamanya sedang mencuci ikut di situ dan mainan air, dan masih banyak lagi. Kalian sempat atau pernah bermain air? Bagaimana rasanya ketika kalian main air? Hai, bahagia sekali ya. Ada yang wah bisa teriak, ore, lucu sekali ya. Bisa dengan selang buat air mancur ya. Kemudian bisa berenang, bisa ciprat-ciprat air. Nah, itu bahagia sekali ketika anak-anak bermain dengan air. Nah, kali ini kita akan bersama-sama mendalami tentang air ya. Air itu berasal dari mana? Warnanya apa? Gunanya untuk apa? Jenisnya ada air apa saja? Kemudian bagaimana cara menjaga kebersihan air? Kemudian juga apa sih bahayanya kalau air itu banyak sekali ya? Nah, itu antara lain yang akan kita pelajari bersama tentang air. Nah, kalau tadi suster sudah bertanya ya, kalian sudah main air, dari mana ya? Siapa yang menciptakannya air itu? Air diciptakan oleh Tuhan. Iya, hanya Tuhan yang bisa menciptakan air. Nah, kemudian air itu berasal dari mana saja? Siapa yang tahu? Baik, dari sumur. Nah, dari sumur ya. Kemudian dari ledeng atau pam. Dari sungai. Dari laut. Juga dari air hujan yang turun. Nah, itu asal air. Sekarang air itu warnanya apa ya? Ada berapa ya kira-kira jenisnya? Nah, lihat yang satu ini. Suster punya contoh air yang bersih dan air yang kotor. Suster bawa ini air bersih. Warnanya putih, jernih. Nah, kelihatan ya warnanya putih bersih. Ini bisa dari pam, bisa dari sumur ya. Kemudian juga air aqua itu yang sudah diolah. Nah, itu bisa bersih, jernih. Dan satu lagi, suster punya air yang kotor. Lihat, wah airnya kotor. Oh, nggak kelihatan. Nih, airnya kotor sekali. Warnanya hitam atau kecoklat-coklatan. Nah, sekarang ada bedanya. Yang putih ini air bersih yang bisa diminum, sedangkan yang hitam kecoklat-coklatan bisa juga warnanya kehijau-hijauan, ada macam-macam. Ini yang air kotor yang tidak bisa diminum karena ini banyak kumannya ya. Banyak kumannya sehingga kalau orang minum air yang kotor ini bisa menyebabkan sakit perut dan sakit tenggorokan serta sakit yang lain. Kalau air yang satu ini segar dan
bisa diminum, bisa dipakai untuk yang lain. Nah, bedanya jelas. Yang satu warna coklat kehitam-hitaman atau hitam kecoklat-coklatan, yang satu putih jernih. Nah, ada dua macam. Dan sebetulnya kalau kalian lihat di sungai ada juga yang agak hijau-hijau ya. Karena kotor sekali, karena ada lumut dan ada sampah-sampah sehingga airnya kotor sekali. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan ya. Kemudian air itu berguna untuk siapa dan untuk apa? Air itu berguna untuk seluruh makhluk hidup, ya manusia, ya tumbuhan, ya hewan. Nah, tanpa ada air semua akan mati. Manusia akan kehausan. Coba anak-anak kalau tidak minum bagaimana? Pasti akan merasa haus. Nah, kita semua membutuhkan air. Oleh karena itu, anak-anak harus bisa membedakan mana air yang boleh kita minum dan mana yang tidak boleh diminum. Oke, sekarang air itu berguna untuk apa? Oh, coba siapa yang pintar? Untuk memasak ya, masak nasi, masak sayur, dan masak yang lain. Air minum itu untuk masak. Kemudian untuk mencuci, baik cuci pakaian, cuci barang-barang ya yang ada, cuci sayuran, cuci beras dan sebagainya. Kemudian dipakai untuk apa? Untuk mandi ya, untuk mandi, membersihkan diri, membersihkan badan kita dengan menggunakan air. Kemudian juga untuk minum hewan dan untuk menyiram tanaman supaya tidak layu, supaya tidak mati. Nah, kalau tadi Suster katakan semua kalau tidak ada air bisa mati, termasuk manusia kalau kekurangan air juga bisa mati. Tadi Suster sudah katakan ada air bersih dan air yang kotor. Maka kita hendaknya kalau minum air yang bersih. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu supaya air itu tetap bersih, bagaimana cara menjaganya? Cara menjaga kebersihan air. Pertama-tama supaya air itu tetap sehat harus dimasak. Kita tidak boleh minum air mentah-mentah karena di situ masih ada kuman-kuman yang belum mati. Kemudian sekarang kita mencoba bagaimana ya cara untuk menjaga kebersihan air. Ya, pertama harus disimpan di tempat yang rapi, yang tertutup supaya tidak kena debu, supaya tidak kena binatang, harus ditutup rapat. Kemudian juga misalnya kalau di sumur ataupun di air ledeng tidak boleh sembarangan kita masukkan. Juga di sungai tidak boleh membuang sembarangan sampah-sampah ke dalam sungai karena sungai akan menjadi kotor dan akibatnya bisa apa? Bisa mengakibatkan banjir, air menjadi kotor ya. Dan juga kalau pergi ke pantai tidak boleh membuang sampah di laut supaya ikan-ikan pun juga tidak keracunan, tidak mati dan air laut tetap bersih. Itu cara menjaga kebersihan air. Coba lihat, kali atau sungai ada yang kotor, penuh dengan sampah, plastik, kayu, kardus, kaleng, macam-macam dibuang di situ. Anak-anak jangan mencontoh. Kalau ada orang yang ingin membuang sampah, kita tahu mengatakan tidak boleh buang sampah sembarangan.
nanti airnya akan tercemar atau kotor sehingga tidak bisa digunakan oleh siapapun. Nah, itu kalau airnya kotor. Dan bahayanya kalau air itu dibuang sampahnya dibuang di dalam air, langsung dilempar segala macam di dalam sungai atau di dalam got. Akibatnya kalau ada hujan deras seperti yang sudah lalu ya, bulan-bulan yang lalu, akibatnya apa? Banjir, terjadi banjir. Karena apa? Karena banyak sampah yang menyumbat saluran air dan air tidak bisa mengalir, maka terjadi banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau banyak sampah maka ikan-ikan akan mati dan binatang-binatang yang ada di air juga akan mati. Nah, maka kita semua harus menjaga kebersihan air. Ya, air ditutup dengan rapat. Kalau misalnya bukan air aqua, harus dimasak lebih dahulu. Kalau air aqua memang sudah bisa diminum, tapi juga perlu dipanaskan supaya tetap menyehatkan. Jadi air yang bersih membuat badan kita sehat, tapi air yang kotor membuat kita sakit, entah sakit perut, entah sakit tenggorokan, dan sakit yang lain. Nah, itu kita sudah belajar tentang air. Oke, yang satu ini Suster akan ajari pada anak-anak. Tepuk air. Ada air bersih dan ada air yang kotor. Siap? Ya, gini. Dengarkan baik-baik ya. Air bersih, putih dan jernih. Kalau diminum, badanku sehat. Air kotor, coklat dan hitam, kalau diminum, badanku sakit. Nah, itu tepuk air. Nanti anak-anak bisa membedakan ya air yang kotor dan air yang bersih. Oke. Nah, itu yang dapat kita pelajari. Dan air itu kalau ditaruh di botol, maka bentuknya seperti botol. Dan kalau ditaruh di gelas, air itu bentuknya seperti gelas. Jadi air itu menyesuaikan tempat. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah belajar tentang air, nanti anak-anak bisa ya di rumah bermain air bersama mama, papa ya, dengan adik atau kakak. Dan kita akan belajar tentang air banyak macamnya. Nanti anak-anak bisa belajar di rumah tentang air. Oke? Nah, selamat belajar bersama mama dan papa dalam keadaan yang gembira dan sehat. Dadah!